Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Haria S. Dilon, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai kebijakan transportasi yang dinilai simpang siur dan cukup menimbulkan kebingungan di masyarakat. Di antaranya adalah mengenai simpang siur aturan mudik ataupun pulang kampung. Kemudian ada kebijakan transportasi berubah-ubah membuat masyarakat kebingungan. Pembatasan jam operasional KRL yang tidak selaras dengan operasional tempat kerja yang tidak menerapkan work from home. Kemudian ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah ataupun antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya. Dan berikutnya adalah mengenai pembatasan penumpang di kendaraan umum selama pandemi COVID-19. Untuk di MRT dibatasi hanya 60 orang penumpang saja, bus gandeng 60 orang penumpang, kemudian untuk bus single hanya 30 orang saja. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Haria S. Dilon. Pak Haria, mengenai bagaimana sebetulnya setiap pemerintah, apakah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, ini mengeluarkan kebijakan yang selaras lah ya, agar masyarakat sebetulnya tidak merasa kebingungan. Yang tidak selaras atau setidaknya itu kesan yang sampai lah di masyarakat. Ketidakselarasan terjadi antara pemerintah pusat kemudian juga pemerintah daerah. Itu yang pertama. Terus juga ada ketidakselarasan antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah yang lainnya. Analisa Anda seperti apa, Pak Haria? Jadi begini, emang ini ujian buat kita ya. Ini batu ujian yang maha berat gitu. Dan konsekuensinya adalah nyawa orang. Ya, tadi baru saja beberapa menit yang lalu saya lihat blip gitu ya, Pak Presiden Jokowi menyatakan keprihatinan beliau terhadap tingkat kematian kita yang sedikit di atas rata-rata global. Nah, jadi emang ini adalah nggak ada saat yang lebih penting ya, masa yang paling lebih tepat untuk benar-benar membenahi birokrasi ini secepat mungkin. Karena semakin lama korban semakin banyak berjatuhan, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Ya, nah kita perlu lihat yang namanya virus ini tidak pilih-pilih. Ya, dia nggak peduli ini orang dari Banten, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Bogor. Kalau berkerumun dengan yang terinfeksi ya, dan yang banyak terinfeksi itu tidak bergejala, ya dia ada resiko infeksi, ada resiko penularan. Jadi kalau kita yang pilih-pilih bilang, oh Jakarta dulu PSBB, Tangerang belakangan, itu belakangan, ya kita yang kalah. Karena virusnya nggak pilih-pilih. Baik. Ya, jadi sebenarnya itu yang perlu dipahami oleh semua pemangku kebijakan. Ya, yang punya kewenangan, pahami betul. Ya, jangan sampai kewenangan ini menjadi titik lemah kita. Harusnya menjadi titik kuat kita. Betul. Ya, Pak Haria, dampak paling signifikan ataupun dampak terburuk lah ya yang ditimbulkan jika terjadi ketidakselarasan dalam hal formulasi kebijakan publik di sektor transportasi. Apa yang bisa ditimbulkan? Jadi saya pikir gini, kembali kalau misalnya sudah mengerucut ke transportasinya, transportasi ini kan orang berpindah dari titik A ke titik B karena ada tujuan tertentu, ya. Yang inilah yang saya sebut tadi di hulu. Ketika kantornya tidak work from home meskipun memungkinkan, ya sehingga kebutuhan transportasi itu tetap terjadi. Ya, jadi mungkin saya bukan hanya keselarasan dalam kebijakan transportasi, tapi yang lebih penting adalah kebijakan mengenai PSBB tadi. Sekarang ini kelihatannya ya kita ini terlalu lambat untuk PSBB pertama kali. Namun hasilnya sudah ada, grafiknya menurun. Lalu setelah mudik Lebaran dan arus balik, ya relaksasi PSBB, kita lihat sendiri kurvanya kembali menanjak dan terbentuk klaster-klaster baru. Ya, nah ini kan menunjukkan bahwa memang mungkin ya kegagalan kita menegakkan aturan atau pembatasan mudik lah, atau saya lupa persisnya seperti apa yang kebijakan tersebut, dan arus baliknya. Inilah yang membuat klaster-klaster wilayah baru maupun peningkatan kurva infeksi tadi. Ya, Pak Haria, juga yang menjadi perhatian masyarakat adalah operasionalisasi dari transportasi online.
Ini juga sempat ada kontroversi pada saat itu. Analisa Anda seperti apa, Pak Harya? Ya, itu memang resikonya tinggi ya. Tapi sekali lagi mengukur resiko artinya harus bukan rapid tapi massive testing ya, testing yang massal. Ya saya harap sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi jangan juga jadi tidak dilakukan testing tersebut karena belum ada gejalanya. Ingat, ini banyak sekali penularan karena tanpa gejala. Jadi kita jangan nunggu sampai sakit dulu baru melakukan tindakan. Karena ketika satu sudah bergejala, terinfeksi bergejala, begitu banyak yang sudah dia tulari ya ketika dia belum bergejala. Nah, inilah kelengahan ini yang menyebabkan mungkin salah satunya angka kematian kita sedikit di atas rata-rata global sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Jokowi. Baik, ya Pak Harya, kita akan jeda sejenak dan tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.